Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Suatu hal yang harus selalu kita ingat bahwa menuntut ilmu agama adalah nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi orang-orang yang belajar ilmu agama jalan menuju surga. Ilmu adalah jalan tol, jalan tercepat yang mengantarkan seorang hamba menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kita perlu berjuang. Menuntut ilmu agama ini harus berjihad. Kalau dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berjihad melawan musuh, berjihad mengangkat senjata, berjihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan nyawanya. Nah, kita sekarang ini berjihad untuk menuntut ilmu agama. Perlu adanya perjuangan, pengorbanan untuk belajar ilmu agama. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama, maka yang kita dapatkan tidak seberapa. Kata para ulama, seandainya engkau kerahkan semua kemampuanmu untuk datang kepada ilmu, namun ilmu yang datang kepadamu hanya sebagian saja. Seandainya engkau kerahkan semua kemampuan, semua tenaga, semua biaya untuk datang kepada ilmu, namun ilmu yang datang kepadamu hanya sedikit, hanya sebagian. Ini kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga pun ilmu yang kita dapatkan baru sedikit. Bagaimana kalau tidak ada perjuangan sama sekali? Bagaimana kalau tidak ada pengorbanan sama sekali di dalam belajar ilmu agama? Maka tentu tidak akan mendapatkan apapun. Maka di sini perlu berjihad. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan jihad itu ada 4. Yang pertama jihad menuntut ilmu. Harus berjihad dalam menuntut ilmu. Setelah kita belajar, kemudian berjihad untuk mengamalkan ilmu tersebut. Untuk mengamalkan ilmu juga butuh perjuangan, butuh jihad. Kemudian berjihad untuk mendakwakan ilmu yang kita pelajari tersebut. Setelah kita mengetahui, kemudian kita mencoba mengamalkan, lalu kita berusaha mendakwakan, menyebarkan ilmu itu kepada orang lain, memberitahukan kepada orang lain agar mereka juga faham. Kemudian setelah kita berjihad beramal, berjihad berdakwah, kemudian harus berjihad di dalam kesabaran. Adanya sabar dalam berdakwah atau untuk mengadakan pengajian, mengadakan dakwah-dakwah seperti ini butuh kesabaran. Ya. Mungkin yang datang hanya sedikit, sabar. Ya, mungkin ada tantangan sana sini, ya, dihina, dicaci maki, dicela, butuh kesabaran dalam berdakwah. Dengan demikian, kalau kita
berjihad dalam 4 perkara ini, insya Allah kita akan selalu istiqomah sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita insyaallah akan memasuki bab yang ke-26, yaitu Maja'a fil kuhani wa nahwihim. Bab apa-apa yang berkaitan dengan dukun, ya, tukang ramal dan sejenisnya. Ini yang insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Bab ini merupakan bab yang sangat penting, yang harus selalu dipelajari, disampaikan, diulang-ulang, karena ini berkaitan dengan dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Karena banyak di antara masyarakat yang masih percaya dengan perdukunan. Ya, Pak ya. Banyak masyarakat kita yang masih percaya dengan perdukunan. Bahkan masih menggunakan jasa dukun. Masih suka datang ke dukun. Baik apakah untuk meramal, untuk menanyakan barang-barang yang hilang. Kalau barangnya hilang, datang ke dukun, minta dicarikan, ya. Datangkan 1 gelas air, kemudian dilihat, oh ini barangnya ada di tempat ini, dicuri oleh fulan dan fulan. Atau mungkin ada yang pakai cermin. Jadi mak lampir nanti, cermin ya. Jadi mak lampir ya. Jadi untuk mengetahui barang-barang yang hilang, atau untuk meramal masa depan, ketika mau mencalonkan sebagai bupati misalkan, atau mencalonkan sebagai kepala desa, datang ke dukun, kira-kira ini siapa yang menang nanti. Datang ke dukun, coba diramalkan, kira-kira siapa yang akan menang, dan sejenisnya, ya. Ini banyak sekali masyarakat kita yang masih percaya, ya. Dan percaya tentang khurafat, keyakinan-keyakinan yang batil, khurafat yang ada di masyarakat. Ini semua pun itu diucapkan oleh dukun. Para dukun, mereka yang mengajarkan khurafat ini kepada masyarakat. Oleh karenanya, ya, kita perlu selalu mempelajari bab-bab semacam ini, dan juga kita ingatkan kepada kaum muslimin, kita sampaikan kepada masyarakat agar mereka tidak mendatangi para dukun, karena sangat bahaya orang yang mendatangi dukun-dukun tersebut. Dan orang yang melakukan perdukunan, ya, itu dia telah terjatuh di dalam kekufuran dari 2 sisi. Orang yang melakukan perdukunan, dia terjatuh dalam kekufuran dari 2 sisi. Sisi yang pertama, karena dukun ini mengaku sebagai orang yang tahu perkara gaib. Dukun mengaku mengetahui perkara gaib, meramal masa depan, nanti akan terjadi begini-begini, atau masa depan orang ini, ya, dia kalau nikah dengan wanita ini atau nikah dengan laki-laki ini, pernikahannya akan bagus, pernikahannya akan langgeng, ya. Bahkan diramalkan oleh dukun tersebut, atau apapun, ya, diramalkan oleh dukun-dukun ini. Nah, dukun ini mengaku mengetahui ilmu gaib, dan ini bentuk kekafiran. Kalau ada orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, ini dia terjatuh dalam kekufuran. Kenapa bisa begitu? Karena yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan itu dalam surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakan,
tidak ada yang mengetahui apakah yang di langit maupun yang di bumi. Semua yang di langit, apakah para malaikat termasuk malaikat Jibril, ataupun semua yang ada di bumi ini, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamu al-ghaiba, tidak mengetahui perkara-perkara gaib, illallah, kecuali hanya Allah yang tahu. Kalau ada dukun yang mengatakan tahu ilmu gaib, berarti dia mengingkari ayat ini. Mengingkari ayat Al-Quran termasuk apa? Kekafiran. Ya, mengingkari ayat Al-Quran termasuk kekafiran. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, seorang dukun tidak bisa menjadi dukun kecuali dia harus bekerja sama, mengabdi, menyembah kepada siapa? Jin, menyembah kepada syaitan. Syaitan akan mensyaratkan persyaratan-persyaratan yang membuat orang ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perdukunan dia terjatuh dalam kekufuran dari dua sisi. Sisi yang pertama mengaku mengetahui ilmu gaib, sisi yang kedua karena bekerja sama dengan syaitan. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di bab yang ke-6 ini beliau mengatakan bab majaa fil kuhan, bab apa-apa yang berkaitan dengan perdukunan. Bab apa-apa yang berkaitan dengan perdukunan. Ini menunjukkan betapa bahayanya perdukunan tersebut. Jadi dari babnya saja beliau sudah menerangkan betapa bahayanya perdukunan. Bab majaa, bab apa-apa yang datang. Maksudnya apa-apa yang datang dari bahayanya perdukunan. Bisa dipahami ya? Jadi kalau diterjemahkan dalam buku ini hanya terjemahan biasa saja, yaitu bab dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Tapi kalau dalam tulisan Arabnya, tulisan beliau bab majaa, bab apa-apa yang datang dalam masalah perdukunan. Artinya apa-apa yang datang dari bahayanya perdukunan. Beliau ingin mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa masalah perdukunan ini masalah yang sangat serius, masalah yang bahaya, yang akan menyeretkan pelakunya ke dalam kemusyrikan, ke dalam kekafiran, dan akan kekal selama-lamanya di neraka kalau dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Lalu beliau di sini membawakan dalil-dalil, ya, dan dalil-dalil yang beliau bawakan ini adalah dalil tentang orang-orang yang datang kepada dukun. Dalil-dalil yang akan beliau bawakan ini tentang orang-orang yang datang kepada dukun. Baik, coba kita renungkan sejenak. Babnya dukunan, tentang si dukun. Tapi dalil yang beliau bawakan semuanya tentang orang yang datang kepada dukun. Baik, ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang yang datang kepada dukun saja ancamannya sangat berat, sebagaimana yang akan beliau bawakan dalam hadis-hadis ini. Orang yang cuma datang ke dukun itu ancamannya sangat berat. Lalu bagaimana si dukunnya itu? Paham ya? Orang yang datang ke dukun saja ancamannya sangat berat. Bagaimana dengan si dukunnya ini? Ancamannya lebih sangat berat. Makanya beliau membawakan bab tentang dukun, tapi dalil-dalil yang beliau bawakan tentang orang yang datang kepada dukun menunjukkan kepada kita ancaman bagi si dukun ini itu ancaman yang sangat berat. Baik, hadis yang pertama yaitu beliau bawakan hadis dari Imam Muslim. Minta tolong mungkin ada yang bisa membacakan. Tafadhol. Man ata ma'rufan fasa'alahu an syai'in fasaddaqa lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Dibaca apa? Barang siapa yang atas. Imam Muslim dalam sahihnya. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan
dari salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqa lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman." Barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang suatu perkara dan dia mempercayainya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Lanjut. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi seorang dukun dan mempercayainya apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh keempat rawi riwayatnya dan Al-Hakim dengan menyatakan hadis ini sahih menurut kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ya'la pun menyatakan hadis mauquf dan Ibnu Mas'ud seperti tersebut di atas dengan sanad jayyid. Nah, barakallahu fiik. Baik. Hadis-hadis yang dibawakan oleh muallif oleh beliau di sini, ya, hadis yang pertama dari Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat disebutkan istri beliau itu adalah Ibunda Hafsah. Riwayat dari Ibunda Hafsah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan dia menanyakan sesuatu kepadanya dan dia mempercayainya, maka lam tuqbal lahu salatun, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ini ancaman yang sangat berat bagi orang yang datang ke ramal, orang yang datang ke tukang ramal, datang ke dukun untuk menanyakan sesuatu. Dan kalimat dukun online, dukun virtual, datang dia melalui media untuk menghubungi dukun tersebut dengan secara online. Ini juga masuk dalam pembahasan man ata, siapa itu tentang perkara-perkara gaib. Sebagaimana kita contohkan tadi, menanyakan bagaimana nasib dirinya kalau menikah dengan wanita tersebut atau laki-laki tersebut, bagaimana nasibnya kalau dia mencalonkan sebagai wakil bupati atau sebagai wali kota dan seterusnya. Riwayat Imam Muslim, ya, sebetulnya tidak ada kalimat fasaddaqahu. Dalam versi riwayat Imam Muslim sebenarnya tidak ada kalimat fasaddaqahu. Berarti barang siapa man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan menanyakannya tentang sesuatu apapun, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Dia tidak ada kalimat fasaddaqahu, membenarkannya. Di sini para ulama menggabungkan, ya, menggabungkan artinya apa? Apakah dia membenarkan perkataan dukun itu atau tidak membenarkan perkataan dukun, hukumannya sama. Datang ke dukun menanyakan atau untuk meramalkan sesuatu, lalu dia mengatakan, saya masih ragu-ragu, saya belum percaya dengan ucapan si dukun itu. Nanti ke depan saya lihat, kalau memang terbukti baru saya percaya. Meskipun dia belum percaya, tetap terkena ancaman tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Jadi apakah dia mempercayainya atau tidak mempercayainya, terkena ancaman.
Karena mendatangi dukun itu saja itu merupakan dosa besar, ya. Karena dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan kesyirikan. Karena sangat berbahaya ketika dia datang ke dukun. Dia tahu dukun ini bekerja sama dengan syaitan, dukun ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa dia datang kepada dukun ini? Berarti ada sesuatu yang rusak dalam pikirannya. Berarti dia masih punya keyakinan percaya dengan si dukun, makanya dia datang kepada dukun. Kalau orang yang tidak percaya dengan dukun, harusnya jangan datangi dukun gitu ya. Kecuali para ulama menyebutkan ya, kalau ada orang yang datang ke dukun, niatnya bukan untuk menanyakan perkara gaib, niatnya bukan untuk minta bantuan si dukun, tapi datang ke dukun dalam rangka untuk urusan bisnis misalkan. Ya, dia jual beli dengan si dukun misalkan. Ya, ini nggak masalah, datang ke rumah dukun karena mau beli barangnya dukun misalkan. Nah, barang yang halal ya, bukan beli jimatnya dukun. Nah, ini malah keliru. Beli cincinnya dukun. Nah, kalau cincinnya si dukun ini tidak ada isinya, cincin hanya kena koleksi antiknya itu ya, kena ini barang antik misalkan, bukan karena ada isinya, nah, ini nggak masalah. Ini tidak masalah datang untuk perkara-perkara duniawi, bukan perkara keyakinan. Atau justru dia datang ke dukun untuk menasehati si dukun tersebut, ini malah masyru', ini sangat dianjurkan. Ada orang yang punya kedudukan, dia didengar oleh masyarakat, dia datang ke dukun itu untuk menasihati dukun, maka itu perkara yang sangat dianjurkan. Nah, yang datang ke dukun untuk menanyakan perkara-perkara yang kita jelaskan tadi, perkara-perkara gaib, atau menanyakan barang-barang yang hilang. Tapi ada yang bilang, memang betul, ternyata terbukti apa yang dibilang oleh dukun itu ada, barangnya ada di tempat ini, dan saya ke sana barangnya ketemu. Gimana itu? Berarti benar dukunnya. Tetap ya, dukun ini bekerja sama dengan syaitan ya. Bisa dia gunakan atau dia bisa kerjasama dengan jin, meminta bantuan para jin untuk mencarikan barang tersebut ya. Lalu disampaikanlah barang tersebut berada di tempat ini dan di tempat ini. Ya, memang terbukti ada dukun-dukun yang ternyata bisa menemukan barang-barang yang hilang. Bahkan dari jejak kakinya itu sudah kelihatan, bisa ketahuan. Jadi suruh bawa jejak kaki. Contoh biasanya dulu di kampung orang biasanya pengen cari kudanya, hewannya yang hilang ya. Hewannya lepas, hilang, biasanya pergi ke dukun untuk dicari tahu di mana keberadaan hewannya itu. Maka disuruh bawa bekas injakan kaki hewan tersebut. Ya, mungkin kalau di tanah, ambil tanah tersebut, bawa ke dukun. Nanti di situ dilihat. Nah, ini semua bantuan jin. Ya. Kalau tanpa bantuan jin tidak mungkin. Bahkan mungkin ada sebagian aparat yang menggunakan bantuan dukun untuk cari kasus, untuk mengungkap kasus-kasus tertentu menggunakan bantuan dukun. Jadi ketika diotopsi ternyata nggak ketemu, coba panggil dukun. Ini kenapa nih kasusnya? Kenapa dia meninggal dunia? Wah, ini juga keliru ya, tidak boleh menggunakan bantuan dukun tersebut. Dalam satu hari saja salat kita tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang datang ke dukun tobatnya belum diterima oleh Allah sampai 40 hari. Bayangkan, salatnya sampai 40 hari tidak diterima. Setelah 40 hari baru salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya itu bahaya, sangat berbahaya. Ya. Salatnya sah ya, kalau ada orang yang pergi ke dukun, salatnya tetap sah. Kalau dia menjalankan salat sesuai kewajiban, sesuai syarat-syarat rukun-rukunnya, salatnya sah. Dan salatnya itu sudah menggugurkan kewajiban. Lalu apa maksudnya tidak diterima? Tidak mendapatkan pahala salat sama sekali.
Salat selama 40 hari itu kosong, ya, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, dia dikasih pahala tapi dosanya terlalu besar sampai nggak bisa menyaingi pahala salat tersebut, atau pahala salat tidak bisa menyaingi dosanya itu. Dosanya karena terlalu besar, pahala salatnya selama 40 hari itu tidak bisa menutupi dosanya yang besar itu. Maka dia salat hanya untuk menutupi dosanya. Salat untuk menutupi dosanya. Salat hanya untuk menutupi dosanya sampai 40 hari pun belum bisa tertutupi dosanya itu. Jadi salatnya bukan bernilai pahala, tapi salatnya hanya bernilai menutupi dosa. Bisa dipaham ya? Salatnya hanya menutupi dosa selama 40 hari baru bisa terpenuhi, baru bisa dia diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya yang sangat besar. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada orang yang datang ke dukun lalu mempercayai ucapan dukun tersebut, dia telah dusta, mendustakan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Qur'an, wahyu, Al-Qur'an dan sunnah. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara wahyu yang Allah turunkan adalah hanya Allah yang mengetahui ilmu gaib. Di antara wahyu yang Allah turunkan yaitu hanya Allah yang mengetahui ilmu gaib. Nah, tiba-tiba ada orang yang percaya dengan dukun yang mengatakan dia tahu ilmu gaib. Dukun mengaku tahu ilmu gaib. Lalu ada orang yang percaya dengan dukun itu, berarti dia telah mendustakan ayat yang mengatakan hanya Allah yang tahu ilmu gaib. Ya. Dia telah mendustakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Allah yang memberitahukan. Kalau Allah yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad, barulah beliau tahu masalah gaib. Dan diriwayatkan oleh keempat periwayat atau perawi. Diriwayatkan oleh keempat perawi, ya. Siapa saja itu? Baik dalam Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Ya, diriwayatkan dalam kitab Sunan ini. Dan Al-Hakim yang menyatakan dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan hadis ini sahih menuturkan menurut kriteria Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam buku aslinya tidak disebutkan riwayat ini dari Abu Hurairah. Karena dalam buku aslinya beliau disebutkan, ya, bibayadahu, ya, bayadahu itu dikosongkan perawinya. Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dalam buku aslinya bayadahu, beliau kosongkan karena bisa jadi beliau lupa siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini sehingga bayadahu, dikosongkan, ya, tidak ada penyebutan penyebutan Abu Hurairah. Nah, namun dalam beberapa literatur yang lain dijelaskan hadis ini dari Abu Hurairah. Maka dalam terjemahan ini langsung ditulis dari Abu Hurairah, ya. Hadis ini dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul wa qad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ya'la pun meriwayatkan hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud seperti tersebut. Ada riwayat yang lain, ya, dari Abu Ya'la dari Ibnu Mas'ud secara mauquf. Baik.
di atas ya seperti hadis tersebut dengan sanad yang jayyid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil ini, 3 hadis yang beliau bawakan ini ya semuanya mirip atau semuanya sama, bahwa ancaman bagi orang yang datang kepada tukang ramal atau datang kepada tukang sihir atau para dukun, maka ancamannya tidak akan diterima salatnya selama 40 hari, dan juga dia telah dinyatakan telah berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya dosa besar. Datang ke dukun itu dosa besar. Apapun bentuknya ya, kecuali yang kita sebutkan tadi, datang hanya urusan dunia ya, karena urusan bisnis, atau datang karena untuk menasehati si dukun. Tapi kalau dia datang ke dukun karena minta bantuan dukun, apakah untuk pengobatan? Ya, biasanya di masyarakat banyaknya datang ke dukun itu juga untuk pengobatan. Pengobatan alternatif ya, datang ke dukun dengan mungkin namanya bukan dukun, namanya kiai. Tetap itu dukun ya, cuma namanya saja namanya kiai. Penampilannya saja pakai surban atau penampilannya pakai peci ya, tapi itu adalah dukun ya. Lalu mengobati mengobati penyakit ya, atau memberikan air ya, air minuman, atau membacakan jampi-jampi di area-area yang sakit, ditiupkan di area yang sakit, atau mungkin memberikan kembang yang harus dimakan. Ya, biasanya seperti itu ya, datang ke dukun berobat, mungkin dikasih kembang, suruh makan kembang itu. Nah, macam-macam. Nah, datang ke dukun ini dosa besar, bahkan termasuk kesyirikan. Ya, kalau sampai percaya dengan dukun ini ya, maka ancamannya tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Bahkan tidak percaya pun itu terkena ancaman tersebut. Maka hati-hati. Di masyarakat kita masih banyak orang yang datang ke dukun. Begitu sakit sedikit, tidak mau berobat ke rumah sakit, tidak mau berobat ke dokter, tapi maunya pergi ke dukun. Atau mungkin ketika sudah pergi ke dokter, kemana-mana, ke rumah sakit, tidak bisa sembuh juga, akhirnya datang ke dukun, tapi meninggal juga. Sudah datang ke dukun, gak sembuh-sembuh, tetap meninggal dunia juga ya. Nah, ini sangat berbahaya, karena sebagian masyarakat kita masih menganggap remeh perkara datang ke dukun, padahal ini dosa besar, salatnya tidak akan diterima, bahkan dia telah berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan dukunnya? Dukunnya tentu ya lebih berat hukumannya, karena dia terjatuh dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari 2 sisi yang kita jelaskan tadi, mengetahui perkara gaib, dan juga dari sisi dia harus menyekutukan Allah kalau mau bekerja sama dengan jin. Walaupun ilmunya itu ya, ilmu hitamnya itu warisan dari nenek moyang, tetap ya, dia harus punya persyaratan yang harus menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang mungkin enggak belajar ilmu hitam, enggak belajar ilmu macam-macam, tapi tiba-tiba dia punya ajian, dia punya kekuatan, dia punya kemampuan bisa mengobati, kemampuan tiba-tiba bisa menghafal jampi-jampi. Itu tidak dia pelajari dengan sendirinya. Dari mana kira-kira itu? Dari nasab, dari turunan. Nah, namun dalam perjalanannya si jin ini harus minta persyaratan. Enggak mungkin tanpa persyaratan. Meskipun itu turunan, dia wajib minta persyaratan. Ya. Dan seperti ini harusnya diputuskan ya, tidak boleh dipelihara. Ketika mungkin nenek moyangnya punya peliharaan, punya jin, dan jinnya ini nurun sampai ke anak cucunya, harus diputuskan ya. Bersyahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan ini saya menyatakan telah putus dari nasab yang dilakukan oleh nenek moyang saya terlebih yang dahulu. Ya, lalu bertobat kepada Allah, insya Allah jinnya bisa pergi dari orang tersebut. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis berikutnya.
Al-Bazzar dengan Musnad Jadid meriwayatkan hadis marfu dari Imran bin Husain, laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu au takahhana au tutuhhina lahu au sahara au suhira lahu wa man ataka hinan wa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang melakukan atau menerima taqayyur, meramal atau diramalkan untuknya, menyihir atau meminta disihirkan. Dan barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dengan isnad hasan dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan kalimat dan barang siapa mendatangi dan seterusnya. Nah, barakallahu fiik. Al-Bazzar dengan isnad jayyid meriwayatkan hadis marfu' dari Imran bin Husain. Laisa minna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bukan golongan kami barang siapa yang tatoyur atau minta ditatoyurkan, orang yang mengundi nasib atau minta orang lain untuk mengundi nasibnya. Dan di sini kata Rasulullah, laisa minna, bukan golongan kami, alias dia telah keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan bagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ancaman dan ini dosa besar. Ketika ada kalimat laisa minna atau laisa minni, ini ciri-ciri dosa besar. Nah, dosa besar itu ada ciri-cirinya. Di antaranya yang kita bahas ini, laisa minna atau laisa minni, atau la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga sebagaimana yang kita sebutkan tadi, qad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ini semua ciri-ciri dosa besar. Yaitu apa? Orang yang mengundi nasib. Ya, mengundi nasib menggunakan burung ataupun yang lainnya, au tutuyyira lahu, minta diundikan nasibnya. Kalau tatoyyara itu dia sendiri yang mengundi nasibnya. Contoh dia pengen, kalau di zaman dahulu dia pengen safar ke tempat yang jauh, maka dia terbangkan burungnya tersebut ya. Kalau burungnya terbang ke kanan, dia jadi pergi. Kalau burungnya terbang ke kiri, dia tidak jadi pergi. Ini dia sendiri yang melakukan. Kalau tutuyyira lahu, dia meminta orang lain untuk mengundikan nasibnya. Dia mau pergi perjalanan jauh, dia suruh orang lain, coba kamu keluar, lalu kamu terbangkan burung ini. Kira-kira nanti dia terbangnya kemana? Ya, ini juga sama. Dia sendiri yang menerbangkannya atau dia nyuruh orang lain yang menerbangkannya. Au takahana au tukuhina lahu. Dia sendiri yang dukun atau dia minta bantuan dukun. Orang yang si dukunnya atau orang yang datang ke dukun ini juga bukan golongan Rasulullah. Si dukunnya dan orang yang datang ke dukun bukan golongan Rasulullah. Au sahara au suhira lahu, atau tukang sihir maupun orang yang minta disihirkan. Sama. Tukang sihirnya juga dosa. Kemudian orang yang datang ke tukang sihir juga sama-sama dosa, laisa minna. Kemudian waman atakahinan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat berat ancaman orang yang datang ke dukun, orang yang minta untuk disihirkan, orang yang minta diramalkan nasibnya, atau orang yang datang ke dukun untuk menanyakan perkara-perkara gaib. Ini semua ancamannya adalah laisa minna, bukan golongan kami.
dosa besar. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita wajib berdakwah. Mungkin kita semua alhamdulillah sudah tahu ilmunya, dan kita juga alhamdulillah tidak datang ke dukun. Ya, alhamdulillah. Mungkin dulu ada yang pernah datang ke dukun, tapi sekarang sudah tahu ilmunya. Alhamdulillah, dia sudah tidak pergi ke dukun lagi. Namun lihat tetangga kita, kanan kiri, depan belakang, bahkan mungkin saudara kita pun ternyata masih banyak yang pergi ke dukun. Itu tugasnya siapa? Tugasnya saya dan panjenengan semua. Tugasnya kita untuk ingatkan mereka. Ketika ada saudara kita yang mau pergi ke dukun, ingatkan. Terserah nanti kalau mereka terima atau tidak, itu urusan Allah. Tapi kewajiban kita mengingatkan saudara-saudara kita agar jangan pernah pergi ke dukun. Atau bahkan mungkin punya saudara yang dukun. Punya saudara yang bahkan saudaranya dukun, ingatkan. Ya. Bukan malah takut ya. Sebagian orang malah takut sama dukun ya. Takut nanti disantet, takut nanti disihir. Gak usah takut. Dukun itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat sama sekali. Ya. Namun ya jangan nantang-nantang gitu ya. Ayo coba sihir saya gitu. Ini nggak boleh, nggak perlu seperti itu ya. Kita tetap berdakwah, ingatkan dukun ini, taubat kepada Allah. Perbuatan Anda ini akan menyeret Anda untuk kekal di neraka selama-lamanya. Bertobat, tinggalkan semua perdukunan. Dan alhamdulillah banyak juga para dukun yang akhirnya taubat kepada Allah. Mereka buang semua ilmu-ilmunya tersebut, meskipun tantangannya sangat besar. Keluarganya diganggu, bahkan keluarganya ada yang sampai dibunuh oleh para jin. Ya ini banyak. Dan itu tantangannya, ya. Dia tinggalkan semua ilmunya, ya, dibuang semua, keluarganya diancam oleh jin-jin tersebut. Nah, baik. Ini apa? Tugas kita semuanya untuk selalu berdakwah agar masyarakat jangan percaya dengan dukun. Jangankan masyarakat awam ya, sekelas orang yang berpendidikan pun ya kadang masih percaya dengan dukun gitu. Mau ngadakan perlombaan, mau ngadakan balap motor atau mau ngadakan upacara, ngundang pawang hujan misalkan. Ini kan fatal. Ya. Ngundang dukun ya. Terus dikasih telur busuk misalkan. Ya jinnya juga nggak mau, masa jinnya dikasih telur busuk gitu kan. Nah telur asin seneng dia jinnya, ini malah dikasih telur busuk ya, muntah-muntah. Nah udzubillah min dzalik. Baik, hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Imam At-Tabrani punya kitab hadis dan beliau punya 3 kitab yang terkenal dan semuanya namanya Mu'jam ya. Semua kitabnya depannya namanya Mu'jam. Yang pertama Mu'jam Al-Kabir, yang kedua Mu'jam Al-Awsat, yang ketiga Mu'jam As-Shaghir. Mu'jam itu apa? Mu'jam itu kamus hadis ya, kamus hadis. Nah, yang di sini yaitu yang Awsat. Mu'jam Kabir itu yang besar, kalau Mu'jam Awsat yang pertengahan, yang lebih kecil lagi namanya Mu'jam Al-Awsat. Dengan isnad yang hasan dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan kalimat dan barang siapa yang mendatangi ya. Baik. Lalu berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan menjelaskan apa itu arraf dan apa itu kuhan. Tadi kan kita jelaskan dukun ya, tukang ramal. Di sini beliau ingin menjelaskan siapa itu tukang ramal dan siapa itu dukun ya. Tafadhol. Al-Baghawi berkata, al-araf, orang pintar, ialah orang yang mungkin mengetahui dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang atau semacamnya. Ada pula yang mengatakan dia adalah kahin atau dukun. Kahin adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Ada pula yang mengatakan yaitu orang yang memberitahukan apa yang tersimpan dalam hati seseorang.
Nah, Imam Al-Baghawi beliau seorang ulama termasuk ulama tafsir, punya tafsir Al-Baghawi. Beliau berkata al-arraf yaitu dari kata-kata arafa ya, arafa ya'rifu. Kan artinya mengetahui. Arif ya. Nah, orang yang sok tahu atau orang yang dikatakan ya sok tahu arraf ya, arrafan. Nah, dalam kurung di sini orang pintar ya. Padahal sok pintar gitu ya. Bukan orang pintar tapi orang yang sok pintar. Ialah orang yang mengklaim mengetahui dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang atau semacamnya ya. Jadi kalau ada orang yang kehilangan barang datang ke dukun atau datang ke orang seperti ini, dia mengaku mengetahui barang-barang yang hilang tersebut atau barang-barang curian tersebut. Adapun yang mengatakan dia adalah kahin yaitu dukun, padahal kahin adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang ya. Dukun, tukang ramal ya, itu sama. Ada pula yang mengatakan yaitu orang yang memberitahukan apa yang tersimpan dalam hati seseorang ya. Sampai sebagian dukun juga tahu apa yang diinginkan oleh seseorang dalam hatinya itu bisa ditebak ya, oleh dukun. Oh, kamu ini pengen begini, kamu itu maksud kedatangan kamu ke sini untuk begini-begini. Tentu semua ini adalah bantuan dari jin ya. Jin dikirimkan untuk mengikuti orang tersebut, kemudian memberitahukan seluruh apa yang dilakukan oleh orang tersebut kepada dukun tersebut. Ya. Jadi ini hampir sama antara arraf dengan kahin. Orang yang sok pintar dengan dukun itu hampir sama, yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib. Nah, di sini ada penjelasan yang lebih lengkap juga disebutkan oleh Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Tafadhol. Menurut Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah, al-arraf adalah sebutan untuk tukang ramal, tukang nujum, peramal nasib dan yang sebangsanya, yang menyatakan tahu tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain dengan cara-cara tersebut. Nah, barakallahu fiik. Menurut Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-arraf adalah sebutan untuk tukang ramal, tukang nujum, ya, orang yang tukang ramal. Dan tukang ramal itu juga kadang menggunakan ilmu nujum, menggunakan hitungan perbintangan, kemudian peramal nasib ya, dan sebangsanya atau yang lainnya, yang menyatakan tahu tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain ya, yang mengaku tahu perkara-perkara gaib. Biasanya kalau ada acara-acara bahkan didatangkan tukang ramalnya. Kalau nggak salah dulu ya ada acara-acara itu didatangkan tukang ramal. Nah, untuk kalau siapa yang pengen meramalkan nasibnya silakan nanti datang ke tukang ramal. Contoh seperti kita ada event acara kesehatan, acara-acara bazar, kemudian datangkan dokter misalkan yang pengen mengecek kesehatannya bisa datang ke dokter yang disiapkan di bazar tersebut. Nah, ini ada bazar menyiapkan tukang ramal ya, sampai seperti itu. Ini sangat berbahaya ya. Mengaku tahu ilmu. Jadi ditanyakan, kamu bintangnya apa? Kamu bintangnya apa? Nanti dilihat, oh kalau bintang ini pada bulan ini, pada tahun ini akan mendapatkan keuntungan sekian-sekian. Nah, ini semua mengaku tahu ilmu gaib. Ini arrafan ataupun kuhanan. Baik, berikutnya tentang orang-orang yang menulis huruf-huruf abjada roja untuk mencari rahasia huruf dan memperhatikan bintang-bintang kuramalan. Ibnu Abbas mengatakan ma'aroman fa'ala dzalika lahu indallahi bil akhlaq. Aku tidak melihat bahwa orang yang memperhatikan hal itu akan memperoleh suatu bagian keuntungan di sisi Allah. Nah, lalu di sini beliau membawakan ya tentang orang-orang yang menulis huruf abjad. Huruf-huruf abjad itu huruf-huruf hijaiyah yang digandeng-gandengkan atau yang dirumus-rumuskan. Kalau bahasa kita itu rajah.
ya. Huruf-huruf rajah. Pernah lihat ya, huruf-huruf hijaiyah yang digandeng-gandengkan atau dibikin seperti rumus. Nah, di sini kata Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika ditanyakan tentang bagaimana huruf-huruf abjad itu, huruf-huruf rajah itu. Berarti huruf-huruf seperti ini itu sudah berlaku sejak masa jahiliyah. Bahkan sejak masa Mesir kuno, ya, Mesir kuno itu sudah dikenal huruf-huruf seperti itu. Karena yang terkenal mempelajari ilmu perbintangan itu dari Yunani dan juga dari Mesir. Yang terkenal mempelajari ilmu perbintangan, ya. Orang-orang Yunani juga orang-orang Mesir. Nah, sehingga ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, bagaimana huruf-huruf seperti itu? Kata beliau, ma'ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. Aku tidak melihat bahwa orang yang mempraktekkan hal itu akan memperoleh satu bagian keuntungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang pakai abjad seperti itu tidak ada keuntungannya sama sekali. Tidak ada manfaatnya, tidak bisa menolak mudarat sama sekali di sisi Allah. Ya. Nah, biasanya jimat-jimat yang dipakaikan atau yang diberikan oleh dukun-dukun isinya juga adalah seperti itu, abjad. Raja-raja, ya. Pengen biar uangnya banyak terus, ya, tulis abjad di kertas lalu disimpan di dalam dompet. Besok harinya nggak ada juga, duitnya nggak ada juga gitu, ya. Ya. Atau biar rumahnya itu aman, ya, tidak dimasuki oleh sihir dan yang sejenisnya, diletakkan abjad huruf-huruf raja-raja itu di depan pintu. Pas pintu masuk di atasnya itu ada jimat seperti itu. Bahkan ada yang dibungkus dengan kain kafan. Abjad kemudian dibungkus dengan kain kafan, atau abjad ini dituliskan di kain kafan lalu ditempelkan atau dipakukan di dalam kamar mandi. Macam-macam, ya, banyak masyarakat yang masih meyakini hal-hal seperti itu. Dan kalau kita tanyakan dari mana ini semua, dari kiai katanya. Dari kiai. Naudzubillah min dzalik. Ya, bahkan mereka, ya, kenapa pakai itu? Ya, nggak tahu, yang penting kata kiai seperti itu, ya saya amalkan aja. Nah, sampai seperti itu. Bahkan itu nggak gratis. Ya, untuk dapatkan raja-raja itu nggak gratis. Harus mengeluarkan uang banyak untuk membeli raja-raja itu. Jadi rusak, ya, akalnya rusak, kemudian harus, ya, mengeluarkan uang hanya untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu dan yang lainnya, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini yang kita bisa pelajari pada kesempatan pagi hari ini, dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, agar kita terus istiqomah, hati-hati, jangan sampai tertarik untuk datang ke dukun, ya. Nah, mungkin kadang orang dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak ada ujian, mungkin dia seakan-akan, oh saya bisa, saya nggak akan datang ke dukun. Tapi coba lihat, nanti ketika dia sudah sakit parah, ketika obat ke sana sini nggak kesembuh, lalu ada yang menyarankan, coba kamu pergi ke kiai ini, dia bisa menyembuhkan begini-begini. Nah, bisa-bisa imannya goyah. Ya, maka kita perlu saling mengingatkan, disampaikan terus-menerus agar jangan sampai sekalipun kita datang ke dukun paranormal dan sejenisnya, karena ini sangat berbahaya. Allah alam bisawab, terutama kita dakwakan kepada masyarakat, terutama keluarga kita, jangan sampai mereka percaya dengan dukun-dukun tersebut. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang tanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum. Nah, ada pertanyaan. Jadi kalau berkaitan dengan, biasanya kan ada kayak perkiraan cuaca, terus habis itu besok ini hujan apa, itu kalau kita berdasarkan itu kan biasanya ada itu kita lihat itu sebagai pertimbangan gitu. Itu apa kita juga
Karena kita juga kayak percaya kan itu kan juga meramalkan terhadap dia ada kayak mungkin bisa jadi basisnya dia adalah data. Jadi terus habis itu dia diramalkan seperti itu. Kita termasuk juga yang percaya hal seperti ini juga. Nah, baik, mengenai ramalan yang selain yang kita sebutkan, jadi kalau dalam bahasa Arab ilmu nujum itu ada dua ya, ilmu ta'thir sama ilmu tasyir. Mungkin yang sudah kita singgung di pembahasan sebelumnya ya, ada ta'thir sama tasyir. Yang pembahasan ini itu masuk dalam pembahasan ta'thir yang menggunakan bantuan jin, dukun dan seterusnya, ini ta'thir. Sedangkan tasyir itu ilmu perbintangan yang menggunakan tadi data ya, menggunakan data, menggunakan penelitian, dan ini dibolehkan. Nah, cuma ketika diterjemahkan dalam bahasa kita namanya juga ramal ya. Ramal dukun juga dinamakan ramal, ramalan cuaca juga dinamakan ramal. Ya, kadang kita bingung ya, ini ramal yang gimana? Nah, kalau ramalan yang model ini itu tidak masalah. Ramalan cuaca. Nah, ini dibangun di atas ilmu, dibangun di atas ilmu khusus yang dipelajari untuk mengkaji permasalahan cuaca dan selainnya ya. Dan ini boleh. Dan ini hanya pada dugaan ya, tidak pasti, tapi ini hanyalah dugaan. Jadi untuk berhati-hati, dugaannya nanti akan terjadi seperti ini. Dan kita nggak boleh 100% meyakini, oh ya pasti nanti terjadi begini, nggak boleh. Karena ini sifatnya adalah dhon, yaitu dugaan kuat ya. Begitupun mungkin ada orang yang bisa meramal ya, kamu bisnisnya pasti akan hancur ini. Dia meramal bisnis kamu ini hancur. Nah dia ramal itu bukan karena berdasarkan bantuan jin dan sejenisnya, tapi dia meramal itu karena dia melihat pada tanda-tanda atau dia melihat pada analisa yang dia buat, bisnisnya ini nggak akan maju gitu loh. Boleh atau tidak? Seperti ini boleh. Atau dia meramal yang menang pemilu ini misalkan dia meramal yang akan menang pemilu ini adalah si fulan. Karena dia menggunakan tadi data, kemudian dia mengkaji lalu menganalisa, dan dugaan dia yang menang bakalan calon yang ini. Nah, seperti ini boleh, dan ini tidak ada kaitannya dengan ramalan yang kita jelaskan ini, bukan perdukunan dan seterusnya. Ini menggunakan data, analisa dan seterusnya. Namun tadi tidak boleh 100%. Karena semuanya meleset ya. Kadang yang sudah kita duga itu pasti seperti itu ternyata meleset. Dugaan cuaca misalkan sudah keluar pengumuman akan terjadi tsunami misalnya, tapi ternyata enggak juga. Akan terjadi gempa bumi tapi meleset. Atau bahkan anak yang ada dalam janin yang sudah dilihat ternyata jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, begitu lahir ternyata meleset. Nah, jadi tidak boleh kita 100% meyakini itu. Hanya sebagai bantuan, sebagai wasilah. Allahu a'lam bishawab. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, kalau kita menemukan kaca di sekitar rumah, entah untuk kita atau gimana kurang tahu ya sebenarnya. Apakah kita boleh membuka lalu kita bakar? Apa nggak perlu tahu isinya apa langsung kita bakar saja? Itu yang pertama. Yang kedua tentang derajat hadis. Tentang hadis mauquf sama marfu itu kan istilahnya jahil misalnya. Itu maksudnya itu boleh kita amalkan atau memang kita mempercayai hadis itu dan Allah. Baik. Nah, kalau kita menemukan jimat, menemukan raja-raja di mana saja atau di sekitaran rumah kita, apa yang kita lakukan? Langsung dibakar ya. Enggak usah dilihat lagi. Nanti penasaran ini isinya apa. Malah kok oh ya eman-eman kalau dibakar. Malah tertarik misalkan. Langsung dibakar saja atau bisa dihanguskan ke sungai atau ditanam ya, dikuburkan di dalam tanah. Asalkan bagaimana agar barang ini bisa musnah ya. Bisa dibakar
atau bisa dihanguskan. Ya, dilihat ya, kalau kena ada juga yang berpengalaman ketika dibakar ya nyambar gitu ya. Ketika dibakar malah nyambar. Ini bahaya. Nah, bisa dialirkan ke sungai, dibuang ke sungai ya biar pergi entah kemana gitu ya. Baik. Kemudian derajat hadis mauquf ya. Hadis dinilai mauquf. Nah, ini hadis dari Abu Ya'la meriwayatkan hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud. Meskipun ini derajatnya mauquf, namun ini hukumnya adalah marfu'. Derajatnya mauquf itu sampai kepada sahabat saja, namun ini derajatnya dinilai marfu' sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal-hal yang berurusan dengan keyakinan, perkara-perkara gaib, maka seorang sahabat tidak mungkin dari pendapatnya sendiri. Kalau seorang sahabat meriwayatkan hadis lalu membicarakan tentang perkara yang itu gaib, misalkan barang siapa yang melakukan amalan ini pahalanya sekian, barang siapa yang melakukan ini dosanya akan diazab sekian-sekian. Kalau sahabat menyampaikan seperti itu, hukumnya adalah hukum marfu', disandarkan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang sahabat itu membicarakan perkara yang gaib, melainkan dia pasti mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat ini belum mendengar dari Nabi, tidak mungkin dia sampaikan, karena dia pernah mendengar barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, tidak akan diterima sholatnya, atau dia adalah telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti dia pernah mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis-hadis yang lain memang mendukung. Hadis-hadis yang lain mendukung kalau ucapan sahabat ini derajatnya sampai tingkat marfu', yaitu disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun kalau ternyata derajatnya adalah mauquf, sampai pada sahabat saja, ya, dan bukan dalam urusan keyakinan, maka di sini kita sandarkan ini tidak sampai kepada Nabi. Ini hanya ucapan sahabat tersebut. Ya, ini hanya ucapan sahabat tersebut, tidak sampai kepada Nabi. Seperti ini Ibnu Abbas mengatakan, ma'ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Ya, ini ya juga dihukumi secara mauquf ya. Namun ini sifatnya juga marfu' ya. Kalau ada sahabat yang mengatakan masalah keyakinan, itu hukumnya marfu'. Tapi kalau masalah yang lain, itu hukumnya mauquf. Kita tidak boleh menyandarkan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali ada penguat atau pendukung-pendukung yang lain. Nah, boleh diamalkan atau tidak? Ya boleh diamalkan. Tapi yang tidak boleh itu menyandarkan kepada Nabi Muhammad. Ini tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini disampaikan oleh Rasulullah, barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara dan dia mempercayainya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini mohon penjelasan, apakah puasanya 40 hari yang lalu atau maaf sholatnya 40 hari yang lalu atau yang akan. Kemudian disampaikan pula bahwa yang kedua hadisnya mengatakan dari Rasulullah, barang siapa mendatangi seorang dukun dan mempercayainya apa yang dikatakan, maka sungguh dia telah kafir tingkat dengan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ini mohon penjelasan. Karena kalau tidak terima 40 hari itu kan artinya dia belum kafir, karena sholatnya yang diterima. Mungkin kami salah, mohon diluruskan Ustaz. Kemudian arti kata kafir ini kan sudah jelas hapus, baik amalan maupun sholat dan sebagainya. Apalagi disampaikan bahwa dia
ikat kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mohon dijelaskan tentang artinya ini Ustaz, karena satu hari tidak sholat itu kan sudah menyebabkan orang kafir. Nah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam hadis barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun dan sejenisnya lalu menanyakan sesuatu perkara, lalu dia membenarkan perkataan dukun tersebut, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Memang di sini tidak dijelaskan 40 hari itu yang akan datang atau yang telah lalu, ya. Memang itulah yang membuat para ulama itu berbeda pendapat. Sampai ada yang berpendapat, ya, sholatnya diterima, tapi tadi sholatnya itu hanya untuk menambal dosa-dosanya itu, ya. Sholatnya hanya untuk menambal dosa-dosanya sehingga tidak bisa dapat pahala sama sekali dari sholatnya tersebut. Ini diantara pernyataan dari Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Baik. Sebagian yang lain mengatakan tidak diterima itu maksudnya adalah sholatnya hanya menggugurkan kewajiban, tidak dikasih pahala sama sekali dari sholatnya, ya, tidak dapat pahala sama sekali sholatnya tersebut. Kemudian, dan ini maksudnya adalah di masa yang akan datang, ya, ini di masa yang akan datang. Jadi dia sholat selama 40 hari ke depan itu hanya menggugurkan kewajiban, tidak dapat pahala sama sekali. Artinya orang ini terancam, ya, tadi betul, ya, orang itu meninggalkan sholat satu hari saja atau satu kali sholat saja terancam dengan kekafiran. Bagaimana orang dinilai, dianggap tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, tapi kalau orang yang tidak sholat satu sholat dinilai kafir, itu kan orang yang sama sekali meninggalkan sholat. Tidak sholat sama sekali baru terancam kafir, ya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus sholat faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik, itu sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Nah, ini kan dia jelas-jelas meninggalkan sholat. Baik. Nah, sedangkan kasus ini dia tidak meninggalkan sholat. Orang yang datang ke dukun ini dia tidak meninggalkan sholat. Dia sholat, tapi sholatnya itu hanya menggugurkan kewajiban, tidak dapat pahala sama sekali dari sholatnya tersebut. Bisa ada gambaran, ya? Baik. Artinya dia masih sholat. Nah, yang lebih parah lagi sudah datang ke dukun terus tidak sholat. Nah, ini sudah apa namanya? ini sudah nggak diterima dan kafir, ya, nggak sholat kemudian datang ke dukun, ya. Nah, ini yang datang ke dukun terus dia sholat saja, itu sholatnya nggak diterima, hanya menggugurkan kewajiban saja, apalagi orang yang nggak sholat sama sekali. Baik, jadi orang yang datang ke dukun itu terancam dengan ancaman yang sangat berat, ya. Bisa-bisa, ya. Nah, ini bisa-bisa mengarah kepada kekafiran, meskipun di sini orangnya itu tidak sampai keluar dari Islam, tidak sampai kafir, tapi ini jalan menuju kekafiran. Makanya dicegah, diwaspadai jangan sampai terjadi seperti itu, ya, ancaman, diancam, ya, benar-benar tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Saking besarnya dosa tersebut, ya, saking besarnya dosa orang yang datang ke dukun. Namun dosanya itu tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Nah, kecuali dia datang ke dukun, ini kan dia datang ke dukun hanya menanyakan atau meramal. Berbeda dengan orang yang datang ke dukun lalu mungkin dia minta sesuatu, pengen kaya atau pengen apa, dikasih arahan sama si dukun, kamu coba lakukan ini, sembelih ayam, sebut nama ini. Nah, ini jelas kafir. Itu udah lain lagi. Ini pembahasannya dia sudah melakukan kesyirikan. Atau dia datang ke kuburan di tempat ini, lalu nanti kamu di kuburan ini minta kepada si mayit ini. Kalau dukunnya bilang seperti itu lalu orang ini melakukannya, nah itu berarti dia terjatuh dalam kesyirikan. Tapi kalau cuma datang ke dukun, nah ini hadis-hadis ini orang kasusnya cuma datang ke dukun terus nanya,
Itu aja. Paham ya? Nah, berbeda dengan orang yang datang kemudian dukun menyuruhnya untuk berbuat kesyirikan lalu dia melakukannya. Nah, ini syirik dia. Ya, tapi kalau dia cuma datang, pengen ramal, pengen tahu kira-kira yang menang pemilu ini siapa. Kemudian dia percaya, ancamannya tadi, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Yang kedua apa tadi, Pak? Sudah. Yang kedua tadi sudah dijelaskan Ustaz, kafir dengan arti tidak melakukan sholat tidak diterima sholatnya. Maksud kami ini ganjarannya atau hukumannya ini lebih berat yang kafir. Yang sholat tidak diterima ini kan masih belum kafir ya. Yang berikutnya Ustaz, mohon jelaskan mungkin ada kaitannya dengan karena dikatakan bahwa maka dia telah kafir ingkar dengan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Ini mungkin dalam surah Al-Jadiyah ini ayat ke surah 51 ayat 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena dia sudah menyembah bukan terhadap Allah tapi menuhankan dukun tadi. Mungkin itu ya yang dikatakan tadi kafir itu seperti itu. Kalau salah mohon diluruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu dia membenarkannya, telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga ancaman yang sangat berat ya. Dia telah diancam dengan kekafiran, mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Dan di antara Al-Qur'an yang turun adalah ayat tadi, yaitu yang mengetahui perkara gaib itu hanyalah Allah. Kalau ada orang yang masih percaya dengan dukun, berarti dia lebih percaya dukun daripada dia mengingkari ayat yang diturunkan tersebut. Dia tidak percaya dengan ayat tersebut. Nah, ini tentunya sangat berat ya. Ini tentunya sangat berat. Meskipun dia itu seandainya dia itu yakin ya, saya percaya yang tahu ilmu gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dia juga masih datang ke dukun. Nah, ini dia tidak sampai kafir ya. Tapi kalau dia betul-betul ragu dengan ayat yang tadi, ya saya tidak percaya ayat ini, makanya dia datang ke dukun. Nah, ini jelas dia kafir. Tapi kalau dia masih percaya ayat ini, ya saya percaya yang tahu ilmu gaib itu hanya Allah. Tapi kenapa datang ke dukun? Ya nggak tahu, saya hanya datang aja gitu. Nah, itu yang tidak kafir ya. Tapi terancam ancamannya sangat berat. Ya, kalau dia melakukan itu terus-menerus, bisa-bisa dia kafir dan bisa-bisa dia keluar dari Islam ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ibu-ibu ada yang lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait seorang yang sudah terjerumus masuk ke dukun tadi dan dia telah melakukan taubat yang nasuha. Yang saya tanyakan, dia kan hanya bertobat terhadap perbuatan syiriknya. Apakah serta-merta dengan bertobat yang khusus menjalankan kesyirikan tadi, serta-merta sholat yang tidak diterima 40 itu sekaligus juga terhapus juga, atau secara khusus ditobati? Terima kasih, mohon penjelasan. Baik, ada orang yang datang ke dukun, otomatis tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, Pak ya. Bagaimana kalau dia baru 1 hari, hari ini datang ke dukun, besoknya dia tobat sama ya Allah, tobat betul-betul karena mungkin dia nggak tahu atau dia khilaf, datang ke dukun terpaksa atau apa. Hari ini dia tobat kepada Allah. Apakah tobatnya itu bisa diterima sama Allah?
sehingga besoknya sholatnya itu sudah diterima sama Allah, atau sampai 40 hari baru sholatnya itu diterima. Baik, nah inilah yang disebutkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan tidak diterima sholatnya selama 40 hari itu adalah karena saking besarnya dosa datang ke dukun, sehingga sholatnya itu hanya untuk menutupi dosa itu saja. Jadi sholatnya setiap hari hanya untuk menutupi dosa, tidak sampai mendatangkan pahala. Ya, sholatnya hanya untuk menutupi dosa. Ya, kalau kita bicara ada minus ada plus ya. Ini ada tengah-tengah, ini ada ke bawah itu minus, ke atas itu plus misalkan. Nah, orang yang datang ke dukun itu minus sekali gitu ya. Jadi sholatnya itu hanya untuk nutupi dan belum sampai ke plusnya tuh ya. Ini gambaran sederhana itu. Jadi dia sholat itu hanya untuk menutupi dosanya saja. Bukan berarti tidak diterima sama sekali, tapi sholatnya hanya untuk menutupi dosa-dosanya. Nah, tapi kalau dia bertobat dengan tobat yang serius, insya Allah Allah tutupi dosanya semuanya, lalu Allah terima semua sholatnya setelah itu. Meskipun belum sampai 40 hari. Pergi ke dukun, terus besoknya dia bertobat, tobat yang sangat sempurna, dan Allah tutupi semua dosa-dosanya, maka dia sholat besoknya, insya Allah sholatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ada dua pengertian memang. Ada yang memaknai secara dohirnya, yaitu benar-benar ya tidak akan diterima selama 40 hari, sampai 41 hari baru dia sholatnya diterima. Kalau selama 40 hari sholatnya belum diterima. Ada yang memaknai ini maksudnya adalah besarnya dosa orang tersebut, sehingga sholatnya itu hanya menutupi dosanya saja. Ya, insya Allah kedua-duanya sangat sama-sama kuat ya. Yang lebih aman ya jangan pernah datang ke dukun. Ini lebih aman, jangan pernah datang ke dukun. Kalau yang sudah datang, naudzubillah, bertobat ya. Ya, bertobat dengan tobat yang benar. Mudah-mudahan masuk dalam pengertian yang kedua tadi. Ya, tobat yang serius, diterima sholatnya setelah itu. Allahu a'lam bishawab. Monggo. Ustaz, saya mau tanya. Saya tidak berniat datang ke dukun. Saya ini mau pijat. Terus setelah pijat itu saya sembuh. Terus saya ada suami, saya ada saudara saya, semua sembuh, dan berkali-kali saya sana. Saya tidak tahu ternyata dia adalah dukun. Baik, pernah datang ke dukun ya, punya penyakit, terus datang ke dukun dan alhamdulillah sembuh. Begitu ya? Ya, pertanyaan seperti itu, benar? Hah? Bukan, saya tidak tahu itu dukun, saya tahu dia tukang pijat. Oh, taunya itu tukang pijat. Iya, jadi sejak saya kesana sembuh, dan saya sempat berkepunar mengalir saudara, kami gitu, dan semua sembuh, dan akhir-akhir tahu bahwa dia itu adalah dukun. Bagaimana? Nah, baik. Pertama nggak tahu ya, tahu dikiranya itu hanya tukang pijat ya. Begitu berobat ke sana dan sembuh, dan dia merekomendasikan kepada orang lain, dan semua yang sakit itu datang ke sana alhamdulillah sembuh. Akhir-akhir ini baru tahu ternyata itu adalah dukun. Nah, bagaimana? Tobat kepada Allah ya. Mulai sekarang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, menyesali semua perbuatan itu, dan jangan pernah ulangi lagi perbuatan tersebut. Ya. Kemudian ya, mengenai bisa sembuh sama nggak bisa sembuh itu bukan masalah siapa yang mengobati ya, itu Allah yang menyembuhkan. Wasilahnya itu bisa wasilah yang benar, bisa wasilah yang tidak benar. Jenengan nggak ke dukun pun pasti sembuh. Seandainya kalau sudah ditakdirkan oleh Allah untuk sembuh, nggak ke dukun pun bisa sembuh. Jadi yang menyembuhkan semua penyakit itu Allah. Sedangkan ikhtiar kita untuk mencari kesembuhan itu berbagai cara. Ada ikhtiar yang halal, ada ikhtiar yang haram. Paham ya? Jadi kita sudah ditakdirkan sembuh.
Namun orang ini untuk mencari kesembuhan itu tergantung dia mau milih ikhtiar yang halal atau dia mau milih ikhtiar yang haram. Kalau dia memilih ikhtiar yang haram pun bakalan sembuh. Dia milih ikhtiar yang halal pun bakalan sembuh. Kira-kira mau milih ikhtiar yang apa? Yang halal. Datang ke dokter atau ikhtiar-ikhtiar yang tidak mengandung kesyirikan. Karena yang menyembuhkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beranggapan yang menyembuhkan kita ini gara-gara kita datang ke dukun itu, bukan. Tidak datang ke dukun pun tetap mendapatkan kesembuhan. Ya. Kalau sudah waktunya sembuh ya sembuh. Saya berobat kemana-mana kok belum sembuh ya, belum waktunya memang, belum waktunya sembuh kok. Ya. Kalau sudah waktunya pasti sembuh gitu loh. Akhirnya berobat ke dukun kok sembuh. Nah, memang sudah waktunya sembuh, bukan karena dukun yang nyembuhin, bukan. Karena waktunya sudah sembuh gitu. Seperti itu ya. Jadi kayak berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh ya. Giliran berobat ke dukun mati. Ya memang waktunya sudah mati, nggak sembuh-sembuh gitu loh. Sama seperti itu ya. Jadi bertobat kepada Allah. Kemudian orang-orang yang pernah kita sarankan untuk pergi ke dukun tersebut, ya kita berusaha untuk melarang mereka semampu kita ya. Karena kita sudah menyarankan mereka, ya kita berusaha untuk mencegah mereka ya semampu kita. Allahu a'lam bishawab. Satu kali lagi. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang ketidaktahuan kita atas suatu dosa, semisal syirik seperti bab ini mendatangi dukun, itu di akhirat itu kita bakal bahasanya disiksa atas ketidaktahuan dan disiksa atas dosa atau bagaimana Ustaz? Atau ketidaktahuan itu menggugurkan siksa? Karena ada orang yang mungkin beralasan dia itu lebih memilih tidak tahu atas dosa karena lebih penting. Nah, itu. Baik, dalam hadis diterangkan rufi'atil aqlam an salasatin. Kolam itu, catatan amal itu diangkat untuk 3 orang, ya, yaitu orang yang tidak tahu sampai dia mengetahui, anak kecil sampai dia balik, orang gila sampai dia berakal sehat, ya. Orang yang tidak mengetahui sampai dia tahu. Jadi orang yang tidak tahu itu sama saja dengan orang yang tidak sengaja. Dia nggak sengaja ya, nggak sengaja, tidak tahu, sama ya. Al-jahal itu maksudnya tidak sengaja melakukan sesuatu karena dia nggak tahu. Dia minum 1 gelas, ya, dia minum 1 gelas ini, begitu ditelan ternyata itu khamar, paham ya? Jadi dia kira ini air putih, sudah diminum, begitu ditelan ternyata ini khamar. Atau dia nggak tahu ya, minum terus sampai habis, baru dikasih tahu, oh itu khamar, kok enak gitu ya, dia minum terus. Nah, nggak tahu dia kalau itu khamar. Nah, orang seperti ini dianggap tidak dicatat dosa ya, orang nggak berdosa seperti ini. Nggak berdosa orang seperti ini. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak tahu? Tidak tahu itu makna al-jahal yang maksudnya karena bodoh, beda ya. Tidak tahu karena tidak sengaja dengan tidak tahu karena kebodohan. Nah, dia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu bodoh gitu loh. Kenapa kamu itu nggak tahu itu gara-gara kamu bodoh itu kenapa? Nah, itu ditanyakan oleh Allah. Ya, karena nggak ada akses belajar, karena saya hidup di tempat yang tidak ada ulama sama sekali. Nah, itu mungkin dikasih maaf oleh Allah. Tapi kalau dia hidup di tempat yang banyak ulama, banyak pengajian, bahkan berkali-kali diajak ke tempat pengajian, nggak mau. Nah, itu berarti salah dia sendiri. Berarti dia nggak dimaafkan seperti itu. Sudah sering kali diajak ke pengajian karena malas, karena kesibukan dunia, tidak mau belajar. Nah, ini orang seperti nggak dimaafkan sama Allah. Karena dia ada waktu, dia ada kesempatan untuk belajar, tapi kok nggak digunakan. Akhirnya menjadi bodoh. Tapi kalau jahal maksudnya adalah tidak sengaja, ini jelas ya, itu dimaafkan oleh Allah. Atau jahal yang
dia bodoh karena memang tidak ada ulama sama sekali, tempat yang tidak ada ilmu sama sekali. Nah, kalau seperti itu insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti diuji oleh Allah. Ya, diuji oleh Allah. Dia disuruh untuk diperintahkan sesuatu, kalau dia menjalankannya, ya dia akan dimasukkan ke surga. Tapi kalau dia tidak menjalankannya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hukumnya seperti orang-orang yang hidup di zaman fatrah. Orang-orang jahil orang-orang bodoh yang tidak ada akses belajar sama sekali, hukum mereka itu seperti hukum ahli fatrah. Orang yang hidup di dua masa, antara dua masa yang tidak ada ilmu, tidak ada agama, tidak ada kenabian sama sekali. Nah, nanti hari kiamat diuji oleh Allah. Diperintahkan untuk masuk neraka, kalau mereka taat dimasukkan ke surga. Tapi kalau mereka tidak taat, dimasukkan ke dalam neraka. Kata para ulama, kalau mereka taat ketika itu menunjukkan di dunia kalau mereka dengar agama, mereka dengar ilmu, mereka akan taat. Tapi kalau mereka yang enggak taat, meskipun mereka dengar ilmu, mereka dengar adanya syariat, adanya agama, juga tidak mau taat. Ini orang-orang yang tidak taat. Ya sama seperti orang yang tadi hidup di tengah-tengah masyarakat yang tersebar ilmu agama, tapi karena kemalasan tidak mau belajar. Nah, ini salah sendiri dan dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu ya. Allahu a'lam bissawab. Sabun. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.